Hai guys, welcome back to Horror Session, tentunya di channel kesayangan kalian, Yerniar. Jadi kemarin tuh aku baca-baca komen kalian gitu, dan banyak dari kalian yang request tentang Junko Furuta. Akhirnya aku riset dong, siapa sih itu Junko Furuta. Dan ternyata tuh setelah aku riset, aku jadi merinding sendiri dan gak tega untuk ngebahas kasus ini. Karena kasus itu ya sangat mengerikan dan sadis banget gitu. Tapi karena banyak dari kalian yang nge-request tentang kasus si Junko Furuta ini, aku mutusin untuk oke, hari ini aku bakal ngebahas tentang Junko Furuta di Horror Session kali ini. Karena itu jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai video ini. Menjadi cantik pasti anugerah dong bagi perempuan-perempuan yang ada di dunia ini. Tapi tidak dengan Junko Furuta. Dia malah ngerasa kalau kecantikannya ini merupakan kutukan buat dia. Karena kecantikan inilah Junko diculik, disiksa, diperkosa, dan bahkan dibunuh pada tahun 1989. Oke guys, jadi si Junko ini adalah seorang siswi di SMA Yashio Minami dan bekerja di salah satu perusahaan elektronik di Jepang sebagai pekerja paruh waktu. Selain cantik, Junko juga dikenal sebagai gadis yang periang, baik, pintar, dan juga tidak sombong. Namun pada akhirnya, nasib tragis harus mengampiri Junko melalui pertemuannya dengan seorang pria berandal yang bernama Hiroshi Miyano. Pria ini dikenal tidak baik di sekolahnya. Dia dikenal sebagai tukang bully, pemabuk, suka mengkonsumsi obat-obat terlarang, bahkan dia ini merupakan salah satu anggota dari Yakuza. Jadi Yakuza ini adalah salah satu organisasi di Jepang yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Dan kalau di Jepang, ketika kalian bergabung sama Yakuza, yang notabene adalah organisasi mafia, pasti kalian itu adalah orang-orang yang gak benar atau yang lebih dikenal sebagai orang-orang jahat. Si Junko ini emang cantik banget lah pada waktu itu. Tapi dia tuh beda sama cewek-cewek lain yang suka clubbing, yang suka dugem, sama seperti tipe cewek yang disukai sama Miyano. Karena emang Miyano ini suka sama cewek-cewek yang nakal biar bisa diajak icip-icip gitu. Tapi karena si Junko ini emang kecantikannya udah kayak Miss Universe ya, yang mengalahkan semua wanita yang ada di semesta ini, seorang monster kayak Miyano akhirnya jatuh cinta nih sama si Junko. Datanglah Miyano nyatain cintanya nih ke si Junko, tapi si Junko ini menolak karena dia bilang dia mau fokus sama sekolah dan kerjanya aja. Dia gak mau tuh bebanin pikirannya lagi dengan kisah percintaan. Nah, karena pernyataan dari si Junko inilah akhirnya si Miyano marah. Karena si Junko ini merupakan cewek pertama yang menolak cinta dari si Miyano. Tibalah di suatu malam pada tanggal 25 November 1988, tepatnya pukul setengah 9 malam, pulanglah si Junko dari tempat kerjanya melewati Misato. Sialnya nih guys, di situ tuh ada Miyano dan satu temannya yang bernama Nobuharu Minato yang lagi berkeliaran di situ untuk mencuri dan memperwik-wik wanita-wanita yang lewat dari situ. Dilihatnya lah si Junko ini lagi jalan kan. Terus si Miyano ini manggil temannya dan menyusun rencana. Terus temannya ini, si Minato, disuruh pergi nendang sepedanya si Junko. Biar si Junko itu jatuh dan terluka. Datanglah si Miyano ini bak Spiderman gitu. Tiba-tiba nongol aja gitu terus nolongin si Junko ini. Setelah ditolongnya, Miyano menawarkan Junko untuk diantarkan pulang. Ya karena emang waktu itu udah malam, terus dia jatuh sepeda kan, luka pula. Jadi akhirnya dia mengiyakan untuk diantar sama si Miyano ini tanpa dia mikir apa-apa. Sial. Dalam perjalanan pulang, Miyano bukan menuju rumahnya si Junko, tapi melainkan menuju sebuah hotel. Sesampainya di hotel, si Miyano ini memanggil ketiga temannya, yaitu Jo Ogura, Yasushi Watanabe, dan Nobuharu Minato yang tadi disuruh Miyano untuk menendang sepedanya si Junko. Jadi ya udah, datanglah mereka berempat. Terus ya kalian pikir sendiri deh, si Junko sendirian di situ terus berempat ya diapain lagi coba? Ya digilir tuh Junko, sampai si Junko tuh gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa melarikan diri. Pada tanggal 27 November 1988, orang tua Junko ini nelpon polisi karena ya anaknya udah gak pulang 2 hari gitu. Jadi ya mereka panik dan lapor ke polisi. Mendengar kalau polisi lagi mencari Junko, akhirnya si Miyano ini menyuruh Junko menelpon orang tuanya.
dan bilang kalau si Junko ini lagi nginap di rumah teman untuk beberapa hari. Jadi gak usah nyari dia, apalagi melibatkan polisi. Setelah itu si Junko dibawa ke rumahnya Minato agar disembunyikan di sana. Orang tua Minato ini nanya siapa nih si Junko, tapi mereka nyuruh Junko untuk berpura-pura jadi pacar salah satu dari mereka. Ya, orang tua Minato ini gak sepenuhnya percaya dengan apa yang dibilang sama Junko, tapi mereka milih diam aja karena mereka tahu anak mereka itu tergabung dalam sebuah kelompok Yakuza yang udah terkenal banget dengan kejahatan mereka, jadi mereka takut diapa-apain sama Yakuza. Junko pun disekap di rumah Minato, dan selama itu pula Junko disiksa dan diwik-wik secara brutal sebanyak 400 kali. Sadis banget kan guys? Kalian bayangin aja deh, selama 44 hari disekap, berarti sehari diperkosa berapa kali gitu? Oh, serem. Gak sampai situ aja nih. Itunya Junko juga dimasukin botol beserta alat-alat yang gak sewajarnya dimasukin. Terus si Junko ini ditelanjangi dan disuruh tidur di loteng. Kalaupun si Junko ini lapar ataupun haus, dia bakal dikasih makan kecoa sama minum air kencingnya sendiri. Emang si Miyano ini monster ya, bukan manusia. Pada tanggal 4 Januari 1989, si Junko ini kalah taruhan. Akhirnya dia datang dan melampiaskan kemarahannya kepada si Junko ini. Diambilnya barbel dan dijatuhkannya ke perut Junko. Udah gitu dipukulnya lagi si Junko ini menggunakan sarung tinju. Kurang puas lagi nih gengs, dibakarnya lagi Junko hingga si Junko meninggal dunia. Itu menurut kalian gimana? Monster atau manusia nih orang? Karena si Junko ini udah meninggal dan mereka tuh takut ketahuan. Akhirnya mereka membawa Junko yang diletakkan di dalam tas ransel travel dan dibawa ke sebuah tempat bernama Koto. Lalu kemudian dicornya si Junko ini di dalam sebuah drum dan ditinggalkan begitu aja di sana. Pada tanggal 30 Maret 1989, ada seorang pria yang menemukan drum ini. Dia melihat ada sebuah rambut di atas cor semen. Akhirnya karena curiga, dia memanggil para petugas polisi dan orang-orang di sekitar situ untuk membuka isi dari drum ini. Dan setelah dibuka, ternyata isi drum ini adalah jasad dari Junko. Dan yang lebih mengenaskan lagi nih guys, ketika dibuka dan sudah dikeluarkan mayatnya si Junko, ternyata di dalam anunya si Junko itu masih ada botol. Masih nancap tuh di anunya. Tega banget gak orang itu? Setelah diperiksa dan ditemukan sidik jari dari Joe Ugara, akhirnya Joe Ugara ini ditangkap nih. Tapi si Joe Ugara juga nggak mau dong ditangkap sendirian. Dia pun speak up nih tentang siapa aja pelaku yang udah bersama dengan dia membunuh si Junko ini. Setelah diadili, mereka mendapat hukuman yang dianggap orang tuh tidak setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Setelah melakukan tindakan yang begitu kejam terhadap Junko Furuta, mereka dianggap tidak melakukan pembunuhan terhadap Junko, melainkan melakukan penyiksaan yang menyebabkan kematian. Dan karena mereka ini masih di bawah umur, karena pada saat itu mereka tuh berusia 17 tahun, akhirnya mereka dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan 20 tahun penjara bagi Miyano karena dia melupakan dalang dari semua ini. Kasus Junko ini sudah menyebar luas, akhirnya memicu kemarahan internasional karena orang menganggap bahwa hukuman yang mereka terima itu tidak setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan hukuman tersebut tidak adil. Oke guys, itu adalah kisah tragis dari Junko Furuta, gadis cantik yang mati di tangan pria pendosa seperti Miyano dan teman-temannya. Buat kalian nih, gadis-gadis cantik yang di luar sana, jaga diri kalian. Banyak-banyak orang biadab yang ada di luar sana yang berkeliaran dan bisa mengancam diri kalian. Dan ingat, jangan lupa berdoa ketika kalian keluar. Oke, thank you aja. Itu dari aku hari ini yang bisa aku bagikan di Horror Session. Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @cerimadi. Ke bawah.